Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah subuh yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kultum pada pagi hari ini akan mengambil tema tentang memahami musibah. Setiap manusia membutuhkan apa yang disebut dengan rasa aman, rasa ingin dalam kondisi kehidupan mereka dipenuhi oleh sesuatu ketentraman, kedamaian hidup. Akan tetapi dalam kenyataannya manusia senantiasa menghadapi kesulitan-kesulitan, musibah-musibah, atau kondisi tidak aman yang mustahil dihindari. Manusia diciptakan selalu dalam serba dua kemungkinan. Dalam kehidupan ini ada siang, ada malam, ada sehat, ada sakit, juga ada musibah-musibah dan lain sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari firman ini dapat kita pahami bahwa di balik setiap yang berpasangan ada zat tunggal yang perlu disadari, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tempat bergantung kembali, tempat berserah diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah, akhir-akhir ini kita dihadapkan pada berbagai musibah. Beberapa waktu yang lalu kita melihat atau menyaksikan ada kecelakaan pesawat. Kemudian ada banjir bandang, ada gempa bumi, ada tanah longsor, gelombang besar, gunung meletus, dan lain sebagainya. Termasuk musibah yang berkepanjangan pada saat ini, yaitu musibah COVID-19, yang justru trennya semakin meninggi. Hal ini perlu disikapi. Dari musibah ini adalah agar kita mengembalikan semuanya kepada yang Maha Memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bumi, langit, dan seisinya adalah milik Allah. Maka Allah berhak menentukan hendak kemana menjadikannya, seperti apa. Bahkan seandainya seluruh isi bumi ini diluluh lantakkan, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di samping itu, manusia dengan demikian harus bermuhasabah atau introspeksi diri, agar musibah yang ia terima dalam bentuk ujian ini merupakan cobaan, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga agar kita lebih berhati-hati menjaga amanah alam ini. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.
supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Imam Jalaluddin dalam tafsir Al-Jalalain, lafal bima kasabat aydin nas karena perbuatan tangan manusia. Jadi akibat dari bencana ini adalah disebabkan perbuatan tangan manusia. Dengan arti minal ma'ashi, yang berarti karena perbuatan tangan, yaitu perbuatan kemaksiatan. Artinya bahwa kerusakan di muka bumi ini atau di langit ini timbul karena akibat dari ulah manusia. Persisnya disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Kemaksiatan tentunya memang bukan hanya bentuk-bentuk pelanggaran norma halal dan haram, akan tetapi kemaksiatan juga berupa dosa yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan kita. Segala bentuk perbuatan merusak alam adalah kemaksiatan. Kegiatan merusak alam secara tidak langsung telah mengurangi keseimbangan alam, sehingga akan menyebabkan masalah pada hari ini dan juga masalah-masalah pada masa-masa yang akan datang. Tanah longsor terjadi juga sebab adanya penebangan pohon secara brutal. Hutan-hutan sudah habis pohon-pohonnya. Banjir datang di mana-mana. Membuang sampah sembarangan. Orang-orang bertempat tinggal di bangunan-bangunan area resapan air, sehingga mereka berada dalam kolong-kolong jembatan dan lain sebagainya. Ini adalah juga bisa mengakibatkan kerusakan alam yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah sebagai momentum untuk meningkatkan kebaikan. Baik kebaikan itu tertuju kepada Allah maupun kepada sesama manusia atau bahkan kepada alam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yusibahu minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah atau cobaan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada 3 hikmah di balik musibah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah bahwasanya kita sadar Allah itu Maha Esa, Allah Maha Kuasa, dan manusia hanyalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manfaat adanya musibah ini adalah kita kembali sadar sesungguhnya kita hanyalah manusia yang dhaif, manusia yang lemah, yang memiliki segala keterbatasan. Dengan kesadaran yang demikian kita kembali menempatkan diri kita adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak berdaya di hadapan Allah Sang Maha Penguasa. Kita menjadi sadar bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah dapat mengirimkan musibah kepada makhluknya, dan Dia pula yang dapat mencabut musibah itu. Hanya Allah yang mampu menciptakan musibah, maka Dia pula yang dapat menghilangkannya. Doa kita adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, menjadi pribadi yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedas. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Terkadang kita menjadi sadar akan nikmat sesuatu setelah nikmat tersebut diambil dari kita. Nikmat sehat akan kita rasakan dan rindukan betul
saat kita mengalami rasa sakit. Oleh karena itu, momen musibah sejatinya adalah momen untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah ketika musibah belum datang kepada kita. Yang ketiga adalah memetik hikmah kebaikan di balik musibah. Orang mukmin senantiasa berpikir secara positif pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu mengambil hikmah di balik setiap peristiwa yang terjadi. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Apabila mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Akan tetapi, jika dia ditimpa musibah, dia akan bersabar. Itu adalah juga baik baginya. Maka dari itu, mari kita jadikan segala musibah yang menimpa bangsa ini sebagai alat pemicu untuk berzikir dan muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mengambil sisi positif dari musibah ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya benar-benar menjadikan musibah sebagai pembenahan terhadap diri dan lingkungan kita agar tercipta kehidupan yang lebih baik, aman dan tentram. Ingatlah bahwa di setiap musibah atau kesulitan selalu ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar dan sabarlah yang akan meraih kebaikan tersebut. Musibah pun bisa memicu rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebaliknya, rasa cinta Allah kepada hambanya. Selain itu, musibah juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.